Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ila Ervianiansi dari Prodi Matematika jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2001025020002. Kelas B mata kuliah Survei Geometri diampu oleh Bapak Syamsuddin Masud. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas pertama saya yang diberikan oleh Bapak Syamsuddin Masud. Dan di sini soalnya ini terdiri dari 2 soal. Jadi tugasnya ini terdiri dari 2 nomor soal. Nah, yang soal pertama yaitu diketahui 5 T ABCD. Jadi diketahui 5 T ABCD. Titik P terletak di bidang C, D, T, dan titik Q terletak di bidang A, B, C, D. Nah, ditanyakan, lukislah titik potong garis PQ. Jadi di sini kita ditanyakan lukislah titik perpotongan garis PQ di bidang ACT. Karena ditanyakan perpotongan garis PQ di bidang ACT, sebelumnya kita buat dulu garis yang dari titik A ke titik C. Jadi kita buat atau tarik garis dari titik A ke titik C seperti ini. Jadi langkah pertama kita buat dulu bidang ACT-nya. Kita perjelas dulu bidang ACT-nya. Jadi sudah terbentuk di sini bidang ACT. Selanjutnya, hubungkan titik T dan titik P. Kemudian garis tersebut diperpanjang sehingga mendapatkan perpotongan di ruas garis DC. Jadi kita buat atau hubungkan garis dari titik T ke titik P. Kemudian garis ini diperpanjang sampai mendapatkan perpotongan di ruas garis DC. Jadi di sini perpotongannya ini dinamakan titik M. Jadi saya namakan garis perpotongannya itu adalah titik M. Selanjutnya, karena titik M sudah didapatkan di sini, hubungkan titik M dan titik Q karena berada di bidang yang sama, yaitu bidang ABCD. Jadi kita hubungkan titik M ke titik Q sehingga nanti di sini di ruas garis AC ini akan mendapatkan perpotongan. Jadi saya namakan di sini perpotongannya itu adalah titik N. Jadi di sini perpotongannya itu adalah namanya titik N. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena di sini sudah didapatkan titik N dari perpotongan dari ruas garis AC, selanjutnya di sini kita buat garis tegak lurus dengan ruas garis AC di titik N, kemudian hubungkan titik N ke titik T. Jadi kita buat garis tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus dari titik N ke titik T. Jadi garis tegak lurusnya seperti itu. Kita kasih warna beda supaya bisa dikenterai. Sini mungkin garisnya itu warna biru. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah garis tegak lurusnya. Selanjutnya, karena di sini sudah didapatkan garis tegak lurus, kita tarik garis dari titik P ke titik Q sehingga memotong di garis tegak lurus ini, di garis NT ini, dan perpotongan garis NT ini dan perpotongan garis NT dan PQ berpotongan di bidang ACT. Jadi sebentar ini ketika saya tarik garis dari titik P ke titik Q akan memotong di garis tegak lurus ini sehingga saya berikan nama dulu titik perpotongannya. Mungkin di sini kita beri nama titik perpotongan saya buat garis dari titik P ke titik Q seperti ini. Nah,
Karena dari garis yang saya tarik dari titik P ke titik I mendapatkan perpotongan di titik NT, jadi saya namakan perpotongannya itu adalah titik O. Jadi di sini namanya titik O. Nah, jadi didapatlah perpotongannya. Jadi perpotongan titik potong garis PQ di bidang ACT itu adalah titik O. Ya, jadi soal selanjutnya yaitu lukis titik perpotongan garis PQ di bidang ABT. Jadi kita akan mencari titik potong PQ di bidang ABT. Nah, langkah yang pertama yaitu hubungkan titik T. Langkah yang pertama yaitu kita hubungkan titik T ke titik P. Jadi kita hubungkan titik T ke titik P, kemudian perpanjang garis tersebut sehingga mendapatkan perpotongan di ruas garis DC. Kita namakan titik perpotongannya ini adalah titik K. Selanjutnya, karena kita lihat di sini, titik K terletak pada bidang ABCD, titik Q juga terletak pada bidang ABCD, sehingga kedua titik ini terletak di bidang yang sama, yaitu bidang ABCD. Jadi, kita hubungkan titik K ke titik Q. Nah, setelah kita hubungkan, perpanjang ruas garis AB. Jadi, kita perpanjang ruas garis AB. Sehingga di sini akan mendapatkan perpotongan. Kita namakan perpotongannya itu adalah titik L. Nah, selanjutnya hubungkan titik L ke titik T sehingga kita temukan titik perpotongan garis PQ di bidang ABT. Mungkin bisa saya perjelas warnanya atau garisnya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk 1B ini yang ditanyakan lukislah titik perpotongan garis PQ di bidang ABT, itu sudah kita temukan hasilnya di titik L. Seperti itu. Jadi baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Diketahui segi 4 ABCD EFGH. Titik R terletak di bidang EFGH. Ditanyakan, lukislah irisan bidang PQR pada prisma. Jadi ditanyakan irisan bidang PQR pada prisma tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu perpanjang garis DA dan garis BC sehingga sebentar akan mendapatkan perpotongan dinamakan titik R. Jadi kita perpanjang garis DA seperti ini. Kemudian kita juga perpanjang garis BC seperti ini. Sehingga didapatkan perpotongannya di sini. Saya namakan perpotongan tersebut yaitu titik R. Kita namakan titik R. Nah, selanjutnya hubungkan titik R dan titik P karena titik R dan P ini terletak pada bidang yang sama dan ketika kita menghubungkan titik R dan P akan mendapatkan titik perpotongan di ruas garis AE dinamakan titik S. Jadi kita hubungkan. Titik R dengan titik P sehingga akan
ini mendapatkan perpotongan di titik AE. Kita namakan titik perpotongannya itu adalah titik S. Selanjutnya, hubungkan titik S dan Q karena terletak di bidang yang sama, yaitu bidang ABEF. Jadi kita hubungkan titik S dan Q. Kemudian kita perpanjang ini. Jadi seperti itu, kita perpanjang ruas garis EF. Jadi kita perpanjang ruas garis EF. Sehingga di sini akan mendapatkan titik perpotongan. Kita namakan titik titik apa ya? Titik T. Nah, karena sudah didapatkan titik T, hubungkan titik T dengan titik R karena sudah terletak di bidang yang sama. Jadi kita hubungkan titik T dengan titik R. Maaf, kita hubungkan titik T dengan titik R. Kemudian kita perpanjang ruas garis HG. Kita perpanjang ruas garis HG di sini sehingga mendapatkan perpotongan di titik sini. Jadi kita namakan titik potongnya itu adalah titik U. Jadi dinamakan titik U. Selanjutnya, titik U ini sudah sebidang dengan titik P sehingga kita bisa hubungkan. Jadi kita hubungkan titik P dengan titik U. Seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini ketika kita menghubungkan titik P dan titik ke titik U, kita dapatkan di sini perpotongan. Kita dapatkan perpotongan di sini dinamakan titik V. Kita namakan titik perpotongannya itu adalah titik V. Nah, dari hal tersebut, sepertinya kita sudah mendapatkan irisannya di bidang PQR pada prisma. Jadi irisan PQR pada prisma tersebut yaitu PSQV. Jadi berbentuk irisan segi 4. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya ini poligon kayaknya deh. Nah, jadi bisa kita lihat irisannya itu berbentuk segi 4. Itu P, S, Q, F. Seperti ini. Jadi baik, terima kasih karena mungkin setelah menyelesaikan tugas pertama dari Bapak Syamsuddin Masud. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.